A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kedua, iman. Sayyidina Umar radhiyallahu an mengatakan bahwa orang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW berkata, "Akhbirni anil iman." Beritakanlah kepadaku tentang iman. Rasulullah SAW bersabda, kamu harus beriman kepada Allah, yaitu iman dengan wujud adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada sifat-sifat ketuhanannya yang paling sempurna. Para ulama mengatakan bahwa iman kepada Allah Azza wa Jalla mengandung dua pengertian, yaitu iman pada zat dan iman kepada keesaannya. Iman pada zatnya yang mulia berarti kita harus mengetahui bahwa zat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyerupai zat makhluk, sebagaimana sifatnya pun tidak menyerupai sifat makhluk. Segala perkara yang digambarkan oleh hatimu atau khayalanmu berbeda dengan Allah. Ada yang menggambarkan seperti gunung, Allah bukan seperti gunung. Allah seperti tidak ada seperti. Allah berbeda dengan makhluk karena sesungguhnya kamu adalah makhluk. Semua yang selain Allah adalah makhluk. Jadi tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya. Maha bersih dan maha suci Allah dari makhluknya. Manusia adalah jisim, elemen atau arat, bukan zat. Kemudian berbeda dengan Allah, maka mempunyai jenis dan macam, sedangkan Allah tidak. Manusia mempunyai jisim, jenis dan arat. Abu Isa al-Isfirayini berpendapat bahwa ahli hak telah mengumpulkan semua perkara yang ditanyakan tentang tauhid dalam dua kalimat, yaitu sesungguhnya segala sesuatu yang digambarkan dalam khayalan manusia berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengiktikadkan bahwa sesungguhnya zat Allah tidak menyerupai zat lainnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat-sifat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkannya dengan firman-Nya, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Surat Al-Ikhlas ayat 4. Itulah puncak keimanan kepada Allah yang baik dan ringkas. Kullu ma tartaqi ilaihi biwahmin min jalalin wa qudratin wa sana'in falladhi abda'al bariyatal a'la minhu subhana mubdi'ul asya. Semua yang kamu bayangkan di benakmu dari keagungan, kekuasaan dan sanjungan, maka zat yang menciptakan makhluk itu lebih tinggi daripadanya. Maha suci zat yang menciptakan segala perkara. Imam Syafi'i radhiyallahu an berkata, barang siapa yang bangkit untuk mencari yang maha mengatur kepadanya, lalu dia sampai kepada sesuatu yang ada dan pemikirannya berhenti sampai di sana, maka orang itu adalah orang yang menyamakan Allah dan makhluknya. Barang siapa yang tuma'ninah, tentram pada ketiadaan, adalah ateis. Kalau dia cari, mendapat kesimpulan tidak ada Tuhan, itu berarti ateis dia. Namun jika tenteram kepada mewujud, dicari lagi, ada Allah dan mengaku tidak bisa mencapai kepadanya, tapi kita tidak bisa mencapai bagaimana Allah itu adalah orang yang bertauhid, beryakinan bahwa Allah itu Maha Esa. Jadi manusia tidak kuasa untuk bisa mencapai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hal itu telah dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq Akbar radhiyallahu an, sebagaimana sebagian orang yang arif mengetahui Allah mengatakan bahwa Maha Suci zat yang diketahui dengan tidak bisa diketahui hakikatnya. Kita mengetahuinya tetapi dengan tidak mengetahui bagaimana hakikatnya. Al-Junaid berkata, demi Allah, tidak akan ada yang bisa mengetahui hakikat Allah selain Allah. Hanya Allah yang bisa mengetahui hakikat Allah. Adapun iman kepada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus
mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu sendiri dalam pemikiran dan pengaturannya. Maha Esa zatnya, Maha Esa sifatnya, Maha Esa perbuatan-perbuatannya, Maha Esa firman-Nya, dan Dia Maha Tinggi. Kata malaikat bentuk jamak dari kata malakun. Malakun, malakaini, malaikatun. Mereka adalah jasad-jasad yang mulia yang bisa berubah wujud dalam bentuk yang mereka kehendaki, bisa merubah wujud diri dalam bentuk yang dikehendaki selain daripada wujud. Kemudian pengertian iman kepada mereka ialah membenarkan adanya mereka sebagai hamba-hamba Allah yang mulia, ibadun mukramuna. Malaikat adalah sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Al-Anbiya ayat 26. Ketahuilah bahwa sesungguhnya malaikat Allah yang Maha Pengasih diciptakan oleh Allah Azza wa Jal Subhanahu wa ta'ala dari cahaya dengan firman-Nya, jadilah kamu. Adapun jumlah malaikat tidak ada yang mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Diciptakan dari cahaya, tapi kita tidak mengetahui berapa jumlahnya. Tidak ada sensus malaikat. Diceritakan bahawa sesungguhnya sebagian makhluk yang diciptakan Allah yang paling menakjubkan dari kalangan para malaikat ialah seorang malaikat yang setengahnya dari api dan setengahnya dari salju. Apinya tidak melelehkan salju dan saljunya pun tidak memadamkan api. Jadi yang lebih hebat lagi, Allah ciptakan seorang malaikat yang ciptakan setengah-setengah. Setengah dari salju, setengah dari api. Tetapi tidak saling menghancurkan. Dia menyucikan, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan diri kepadanya, mengagungkan kepadanya, dan meyakini bahwa Dia itu Maha Esa. Inilah malaikat yang selalu bertasbih kepada Allah, menyucikan Allah, dan meyakini bahwa Allah itu Maha Esa. Dia berdoa, ya Allah, wahai Zat yang menyadukan salju dengan api, satukanlah hati-hati hamba Engkau yang mukmin. Dia adalah malaikat yang paling banyak nasihat bagi ahli bumi.